sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini, kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan. Siang hari ini jadi pesan untuk semua bahwa setiap ada instruksi maka harus apa? Dilaksanakan. Halo penonton Cokro TV, inilah Kacamata Rian Ernest. Gubernur Anies Baswedan marah Senin kemarin karena ada 239 PNS Pemprov DKI yang bisa ikut lelang jabatan sebagai kepala dinas dan kepala badan dan sudah diinstruksikan ikut lelang tapi tidak mau ikut lelang. Kata netizen, sadis. Lagi puasa orang kok dijemur di lapangan. Apa itu lelang jabatan? Ini adalah kompetisi secara sehat dan terbuka melalui panitia seleksi yang diikuti oleh PNS untuk mengisi jabatan strategis dalam pemerintahan. Kata kuncinya adalah keterbukaan. Kembali ke soal 239 PNS yang mangkir dari kesempatan lelang jabatan. Ada yang aneh. Coba kita pikirkan. Kalau kita nih jadi PNS yang punya hati untuk melayani, punya ambisi yang positif dalam bekerja, pasti tergerak ingin naik pangkat, tanggung jawab lebih besar, bisa bermanfaat lebih untuk rakyat, dan ini yang penting, diestimasikan di Pemprov DKI, begitu naik dari eselon 3 ke eselon 2, kenaikan gaji atau take home pay itu bisa sampai 2 kali lipat. Lah, ini kok ada ratusan PNS malah nggak mau ikutan? Jangan-jangan ada kong kali kong dalam penentuan jabatan. Mari kita ingat, di hari yang sama dengan marah-marahnya Gubernur Anies, lelang jabatan masih sering jadi lahan korupsi. Bupati Nganjuk terkena operasi tangkap tangan KPK, ditahan dengan uang sitaan sebesar 700 juta rupiah. Dan Bupati Nganjuk sebelumnya, pada tahun 2017 juga tertangkap KPK karena main lelang jabatan. Modusnya sama, caranya sama. Nggak ada kapok-kapoknya nih, tikus-tikus. Sistem merit adalah sistem yang berdasarkan prestasi kinerja yang terukur dalam mutasi karyawan. Permainan lelang jabatan seperti yang dilakukan Bupati Nganjuk inilah yang buat sistem merit dalam PNS kita jadi pepesan kosong, nol. Padahal prinsip keterbukaan serta proses yang terukur dan ilmiah menjadikan proses lelang jabatan butuh biaya yang tidak sedikit. Honor panitia seleksi, biaya seleksi psikometri, assessment test, dan wawancara, biaya akomodasi hotel untuk tes, dan lain-lain. Suatu kabupaten di Sulawesi saja bisa menghabiskan sampai 600 juta untuk lelang jabatan posisi sekda. Itu hanya satu posisi. Jadi lelang jabatan harus serius dan bukan akal-akalan. Hanya untuk proses formal bagi orang-orang yang sudah diplot di posisi tertentu. Apalagi berbekal sogokan. Mengutip berita harian Kompas, Guru Besar IPDN Jo Hermansyah mengatakan, kasus jual beli jabatan terus berulang. Karena panitia seleksi pengisian jabatan mudah direkayasa. Kepala daerah mencari orang-orang yang terafiliasi dengannya untuk menjadi panitia seleksi. Mereka lantas merekayasa hasil seleksi dengan memberikan nilai tertinggi kepada orang yang dipilih oleh kepala daerah. Dari riset saya, ada rumor yang dihembuskan seorang pengamat bernama Amir Hamzah bahwa ada peran TGUPP, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, yang masuk ke dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat. Apa itu Baperjakat? Itu adalah sebuah badan yang memberi pertimbangan kepada gubernur dalam hal pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Ini masih dugaan. Selama saya bekerja dengan gubernur pendahulu Anies, setahu saya,
Baper Zakat tidak pernah diisi unsur staf gubernur atau TGUPP. Semua proses ada di konsultan profesional dan teman-teman PNS. Birokrat yang memiliki rumah. Dan dikomandani oleh Sekda. Saat saya mengklarifikasi mencoba mencari peraturan gubernur di website Pemprov DKI untuk format Baper Zakat di zaman Gubernur Anies, sayang file itu tidak tersedia. Yang ada hanyalah file untuk Baper Zakat zaman Pak BTP dan Pak Sumarsono, PLT Gubernur semasa kampanye Pilkada 2017. Ya, pada zaman Anies, informasi publik yang substansial cenderung gelap. Menurut berita tribunnews.com, beberapa PNS yang diwawancara sebagian besar merasa peluang untuk mendapatkan jabatan eselon 2 itu kecil. Inilah yang aneh. Pada zaman BTP, yang kita semua tahulah, terkenal suka sentil bawahan kalau main uang atau tidak kompeten. Di depan umum lagi. Tapi bisa tuh PNS berbondong-bondong semangat ikutan lelang jabatan. Sekarang, di saat tata kata gubernur begitu santun, tapi kok PNS ogah ya ikut seleksi? Apakah ini nasib punya TGUPP sampai 70-an orang? Bisa jadi ada banyak penggembira yang mencari kegembiraan mereka masing-masing. Pasti ada sesuatu ini yang harus ditelusuri. Ayo dong turun. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, lembaga negara yang punya fungsi menjamin pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Panggil teman-teman PNS yang tidak mau lelang. Ada apa ini? Apakah wajar ada 200 PNS yang menyerah sebelum bertanding? Kalau memang ada TGUPP yang bukan merupakan perangkat daerah yang harusnya fokus pada program prioritas, namun kemudian duduk di dalam Baper Zakat, apakah itu wajar? Menurut Pak Joher Mansyah dari PDN, seharusnya penentuan orang menjadi pejabat jangan ada di kepala daerah, melainkan di pejabat birokrat tertinggi, yakni Sekda. Kalau ada yang bermain siapapun, oknum PNS atau oknum sekeliling ring 1 gubernur, sikat. Kalau ada uang panas yang mengalir, KPK segera tindak. Kalau gubernur terlibat atau mendiamkan permainan lelang jabatan ini, maka harus ada tindakan tegas dari KASN. Bahkan berdasarkan rekomendasi KASN ini, Presiden bisa juga memberikan sanksi kepada Gubernur Anies bila ada pelanggaran terhadap sistem merit di Pemprov DKI. Sebagai penutup, lucu aja sih. Kan Sekda yang bikin surat edaran agar PNS ikutan lelang dan tidak diikuti. Tapi kok yang marah-marah di lapangan Gubernur Anies ya? Ngopi dulu tapi tunggu pas jam buka puasa ya. Sekian dari saya, jangan lupa like dan share dan tuliskan usulan topik selanjutnya di kolom komentar. Saya Ren Ernest, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Tumben siang-siang telepon. Iya, Bu. Kenapa? Aku kangen banget sama Ibu. Ibu juga kangen, Nak. Kok diam? Bu, Lebaran ini kayaknya aku nggak bisa pulang. Karena virus corona ya. Apa yang kamu putusin itu benar? Emangnya kamu yakin kalau kamu pulang nanti di jalan nggak akan ketular? Aku tuh nggak tega sama Ibu. Sepeninggalan Bapak, Ibu tuh apa-apa selalu sendiri. Udah, kamu yang sabar ya, Nak. Lebaran berikutnya pasti kita bisa berkumpul lagi. Kita masih bisa teleponan toh. Iya, Bu. Nanti kamu masak sendiri opornya ya, Nduk. Nanti resepnya tak kirim ya.